Yang malam minggunya biasanya dipakai untuk ngepoin Instagram mantan. Alhamdulillah malam ini kita dapat hidayah ya. Males ngepoin yang udah lalu. Nanti aja ngepoinnya setelah ini. Dapat hidayah bisa bareng-bareng duduk itikaf dari sejak ada yang dari subuh kayaknya, maghrib, isya sampai subuh lagi insya Allah. Pasti kalau dari subuh ke subuh jomblo nih. Karena kalau udah nikah nggak mungkin dari subuh ke subuh. Jadi insya Allah masa-masa jomblo itu adalah masa-masa itikaf. Setuju? Jadi buat jomblo malam ini jangan pulang, di sini aja. Kalau pengen pulang harus jadian. Insya Allah yang di atas para bidadari surga sebetulnya udah menanti dari sekian tahun. Tinggal kita berani nggak nih untuk datang. Udah datang Ustaz tapi ditolak, datang lagi. Ditolak datang aja terus sampai dia capek nolak. Ini ngomong apa ya? Ya, makasih banget udah pada datang dan udah bisa ngumpul di masjid. Kita coba sesekali, kalau bisa sering kali mengisi waktu mingguan dengan nongkrong di masjid. Mudah-mudahan nanti di depan masjid juga banyak kopi-kopi gratis. Jadi sambil kita nongkrong, kita bisa ngopi, kita bisa chit-chat sama teman-teman kita tentang ayat, tentang hadis, tentang hal-hal yang insya Allah bisa nambah iman. Makasih banget, saya merasa bangga, merasa beruntung bisa ada di antara teman-teman semuanya. Yang jomblo tolong angkat tangan. Masya Allah. Sekali lagi ya di foto ya. Angkat tangan yang jomblo. Masya Allah. Yang udah bosan jomblo. Yang di atas tinggal ngetek aja di bawah ya. Yang mana tinggal difotoin, ntar zoom in. Insya Allah mudah-mudahan didoain ya Allah kayak gini nih. Tapi jangan terlalu ke depan ya, di situ-situ aja. Ini insya Allah udah gak jomblo. Pamer. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini saya pengen sharing beberapa kisah. Dan saya mah bukan ulama yang ilmunya dalam, jadi gak akan bahas tentang fikih. Ada banyak kiai di Tasik yang luar biasa, yang udah sering ngajarin kita tentang fikih, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Malam ini saya pengen sharing aja nih. Sharing kisah-kisah tentang orang yang dibela sama Allah. Kisah-kisah orang yang dibela sama Allah. Pernah gak dibela sama Allah? Pernah gak dibela sama mantan? Pas lagi reunian jalan nih, ketemuan sama teman-teman, ada dia di situ. Terus ada yang iseng sama kita atau ada yang baper sama kita, dia belain. Lu nggak usah gitu, dia nggak seburuk yang lo sangka. Pernah nggak dibela sama seseorang yang kita pernah sayang, yang ada di tikung ya? Ini yang ngebelain kita tuh bukan manusia. Dibelain sama orang tua pasti, dibelain sama guru kadang. Tergantung kita kan ya. Kalau kita baik ya dibelain. Dibelain sama teman, oke, itu karena emang satu komunitas, satu main, satu geng, oke lah. Tapi sekarang yang ngebelain kita Allah, pemilik alam semesta. Yang kalau Allah udah ngebelain kita, tiba-tiba kita jadi selebgram langit, diposting sama Allah di Instagram langit. Ada tuh hadis postingan gimana Allah nge-mention kita di antara para malaikat. Gimana cara Allah nge-mention? Allah kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, aku cinta sama Fulan bin Fulan. Pakai @-nya underscore. Bukan yang akun fake ya, yang beneran. Aku cinta kepada @Fulan underscore bin Fulan. Maka cintailah dia.
Akhirnya Jibril langsung nge-like, langsung nge-follow orang itu. Setelah Jibril nge-follow, dia akan nge-repost berita dari postingan Allah tadi kepada malaikat-malaikat lain. Dia repost, dia bikin grup di Instagramnya atau grup di WA-nya, broadcast. Apa broadcastnya? Malaikat-malaikat, Allah cinta kepada @fulan_bin fulan. Aku juga mencintainya, maka cintailah dia. Tiba-tiba semua malaikat nge-following dia. Followersnya nambahnya, statistiknya tuh naik drastis. Yang tadinya cuma 1.000-2.000 sekarang 1,3 juta. Baru juga segitu. Di follow sama para malaikat. Kalau yang nge-follownya manusia, biasa. Yang luar biasa, yang follow itu adalah istri. Jadi nggak usah banyak-banyak sampai 1,3 juta. Kalau nggak ada istri satu pun buat apa ya? Mending follower 1 istri. Instagram sepi, nggak ada postingan. Karena postingan semua rahasia. Ya. Kalau ada postingan yang masih bisa dipublish, berarti statusnya masih sendiri. Begitu berdua, semuanya di lock, nggak bisa masuk lagi karena sudah harus disensor. Nggak ngerti ya? Nikah dulu. Malaikat nge-following dia tuh, tiba-tiba jadi selebgram langit. Udah gitu malaikat juga semuanya pada nge-repost, masing-masing nge-repost kepada siapa? Kepada makhluk yang berada dalam tanggungan atau kerjaan malaikat. Malaikat di laut akan bilang kepada semua ikan, sesungguhnya Allah mencintai fulan _bin fulan. Jibril juga mencintainya, malaikat juga mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga tiba-tiba seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jin ataupun syaitan, semuanya akan nge-follow dia dan mendoakan dia dengan doa-doa yang baik. Bahasa sosmednya, semuanya bakalan nge-like. Ini orang yang dibela sama Allah. Nah, pengen gak teman-teman jadi orang yang dibela sama Allah? Dibela sama teman kan kita merasa bahagia banget ya. Oh ternyata dia bela gua gitu. Gimana yang ngebelanya? Allah. Ketika kita punya masalah sama seseorang, Allah yang akan ngedukung kita. Kata Allah, aku sama dia deh, gak sama kamu. Kita datang ke calon mertua, kita bilang, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pengen menyampaikan niat baik. Oh ya, ada apa dek? Saya pengen menyempurnakan agama. Gimana? Saya pengen nikah. Oh bagus itu dek, dengan anak bapak. Nah itu kurang bagus dek. Ditolak nih mentah-mentah. Allah yang akan bela kita. Pulang, ya Allah, dia nolak saya. Engkau maha melihat, engkau maha mengetahui. Bolak-balikanlah hatinya. Malam mimpi mau jatuh ke dalam jurang, tiba-tiba ada tangan yang narik dia pas ngelihat wajah kita. Saya lagi senyum gitu. Masya Allah, berarti dia yang menyelamatkan saya nanti di akhirat. Pagi-pagi kepoin, mana nih anak yang kemarin datang, cari. Akhirnya calon mertua sendiri yang datang ngelamar kita, bayangin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sama, saya juga belum. Bisa nggak kayak gitu tuh? Ternyata ada orang yang kayak gitu. Allah yang menikahkan dia, bukan mertuanya. Dan mertuanya masih bingung, tapi Allah sudah mantap. Siapa yang kayak gitu? Ali dengan Fatimah. Sebelum Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah, Allah sudah menikahkan Ali dengan Fatimah di langit. Itu kata Nabi, wahai Ali, berbahagialah sebelum aku nikahkan engkau, sesungguhnya Allah dan Allah sudah menikahkan kamu dan Fatimah di langit. Jadi walaupun calon mertua masih bilang enggak, Allah udah bilang iya. Akhirnya enggak ada yang bisa bilang mengatakan tidak. Kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, enggak mungkin meleset. Kalau kita baca cerita gimana Ali sama Fatimah, nih sharing cerita pertama. Ali itu sebetulnya ada hati sama Fatimah. Udah lama nih dikecengin nih Fatimah. Dari sejak kecil udah bareng kan, main bareng, petak umpet bareng, pokoknya masak-masakan bareng. Kalau anak kecil zaman dulu kan main jadi apa, suami istri, bapak ibu gitu ya, naik motor-motoran berdua, padahal adik kakak atau sepupuan. Fatimah sama Ali itu sepupuan. Dari kecil juga Ali udah ngecengin Fatimah. Cuman kan Ali orang yang terhormat.
Setelah dia balik, Fatimah udah balik, udah nggak mau lagi ngeliat-liat. Kalau waktu kecil biasalah, anak kecil juga main, Fatimah, Ali gitu. Akhirnya pas udah usia remaja, Ali mulai makin yakin, makin tertarik sama Fatimah. Cuman nggak pede. Siapalah saya, kata Ali. Cuman anak orang miskin yang numpang tinggal di rumah Fatimah. Kan Ali dari kecil tinggalnya di rumah Fatimah, di rumah Khadijah. Sedangkan Khadijah orang kaya. Soalnya Abu Talib itu miskin, anaknya banyak. Saking banyaknya gak sanggup ngurus, yang paling kecil dikasih kepada Rasul dan Khadijah, disuruh rawat. Siapalah saya, kata Ali. Saya cuma numpang di rumah Fatimah, gak selevel lah. Jadi saya gak mau berandai-andai. Walaupun hati gak bisa bohong kan. Pengen sih, tapi gak berani difikirkan. Saya nggak berani berandai-andai. Kata teman-teman yang segeng sama Ali tuh, yang suka main sama Ali, udah Ali coba dulu, siapa tahu berhasil. Kan kalau kita belum coba belum tahu. Udahlah, nggak usah bahas yang kayak gitu lagi, jadi baper kalau bahasa kita mah ya. Lagi mikir Fatimah pengen datang, lagi nabung, lagi usaha gitu biar bisa bayar mahar. Tiba-tiba dapat berita yang bikin hati langsung kayak, yang bikin Ali langsung patah hati gitu. Baper berat. Apa beritanya? Abu Bakar datang melamar Fatimah. Ini berat nih saingannya. Abu Bakar. Udah Isya? Insya Allah nanti kita lanjutkan cerita ini setelah sholat Isya. Kita Isya dulu deh. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tadi kita sampai di mana? Oh, pernikahan antara Ali sama Fatimah. Judul kajian kita malam ini, orang-orang yang dibela sama Allah. Kisah orang-orang yang dibela sama Allah. Dan kita pengen belajar gimana caranya kita bisa jadi salah satu di antara orang itu, yang kalau kita lagi punya masalah sama teman, dibela. Yang kalau kita ditolak, Allah yang membela. Bentuk pembelaan Allah, tiba-tiba Allah membolak-balikan hati orang itu. Dan buat Allah membolak-balikan hati itu lebih ringan dari kita membolak-balikan telapak tangan. Ada yang susah bolak-balik telapak tangan? Duh susah nggak ada kan ya? Gampang banget kan? Segampang itulah, bahkan lebih dari itu buat Allah untuk yuqallibul qulub, membolak-balikan hati. Buat teman-teman ya yang di sebelah selatan masjid, mohon bersabar, jangan memaksa masuk supaya semuanya nyaman. Kan ayatnya berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi berikan tempat untuk orang yang sudah masuk duluan. Mudah-mudahan yang di luar dapat pahala lebih karena bersusah payah untuk datang dan ternyata jauh di mata. Enggak, blunder. Aneh. Oke, lanjut. Lupa Buat Allah membolak-balikan hati itu lebih gampang dari kita ngebolak-balikin tangan kita. Gampang banget nih. Jadi nggak ada yang di mata Allah atau dalam persepsi Allah ada hati yang kayaknya nih susah banget nih dibolak-balik. Jadi kamu mending nggak usah ke situ lagi deh. Saya juga kewalahan ngebolak-balik hati dia. Enggak, mudah. Terus kenapa ada yang dibiarkan, ada yang dibalikan hatinya? Karena ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan, Allah akan balikan hati kita kepada kebaikan. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Hafal doa itu? Nanti cari di YouTube lah ya. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada amal soleh dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Jadikan kami benci kepada dosa dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah bolak-balikan. Gitu juga dengan hati calon mertua. Gimana pun dia ngeblok, nggak boleh masuk lah, gerbangnya digembok segala macam. Cuma gerbang. Mau 1000 lapis gerbang, kalau hatinya dibalikin, hilang semuanya tuh. Gampang banget kan? Buktinya malam ini nih. Allah membolak-balikan hati kita yang tadinya punya macam-macam rencana pada malam minggu, akhirnya Allah balikan hatinya, udah ke Masjid Agung aja deh. Bukan karena saya, bukan karena pemuda hijrah, bukan karena teman-teman panitia, tapi karena Allah
mengikat hati kita, mengarahkan hati kita untuk bisa datang ke masjid, sehingga ribuan anak muda tiba-tiba memakmurkan dan meramaikan majelis ilmu. Kalau di ribuan orang aja bisa Allah bolak-balikan hatinya, apalagi cuma satu orang. Ya,